Halo semuanya, di video ini saya akan ngebahas cerita yang berjudul Langkah Kecil Hasil Gede. Cerita ini berkaitan dengan teori graf. Nah, kenapa saya memilih teori graf sebagai topik cerita ini walaupun ini bisa masuk ke materi semester 2 ini? Karena dari konsep teori graf itu sendiri sudah sering muncul pada saat di SMA. Cuman kadang nggak disebut sebagai graf. Contohnya nih, diagram pohon, waktu ngebahas peluang, fungsi dan relasi, contoh rute terpendek pun merupakan dasar-dasar dari teori graf. Dan selain itu juga, topik teori graf ini sangat aplikatif, menarik, dan bisa dikaitkan langsung dengan dunia nyata. Nah, dari cerita ini saya mau kenalin teori graf lebih awal. Jadi kenapa nggak kita bahas dari sekarang aja? Tapi dengan cara yang seru, yaitu lewat petualangan Axel dan Sandi. Saya pengen nunjukin kalau teori graf itu sebenarnya udah dekat banget sama dunia kita sehari-hari. Aduh, cerita itu dimulai dari Axel dan Sandi yang lagi burnout habis belajar matematika. Di lobi sekolah mereka melihat peta besar nih, yang biasanya cuma jadi dekorasi, tapi sore itu peta itu kayak nge-spill chat code buat petualangan. Mereka mulai mikir, gimana kalau kita buat sekolah ini jadi arena math adventure. Dari situ mereka mulai bikin misi cari jalur paling efisien lewat semua tempat di sekolah. Dan mereka tanpa sadar sudah masuk ke dunia teori graf. Saat mereka lagi sibuk coret-coret peta, tiba-tiba Pak Belva datang. Terus Axel panik, tapi Sandi dengan keberanian yang muncul karena kepepet langsung ngejelasin ide mereka tentang math adventure. Axel dan Sandi tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Mereka siap untuk menghadapi semua rintangan yang ada di depan mereka dan membuktikan bahwa matematika itu bisa sangat menyenangkan. Ke episode 2. Disinilah mereka mulai serius banget buat ngulik graf Euler. Tujuan mereka simple, cari jalur di peta sekolah yang bisa dilewati tanpa ngulang rute yang sama, alias bikin lintasan Euler. Axel yang ngenalin konsep derajat ganjil dan syarat lintasan Eulernya. Nah, yaitu harus punya paling banyak 2 titik yang derajatnya ganjil. Di episode ini pun Sandi sudah kelihatan mengeluh, tapi di episode ini juga Sandi sudah mulai tertarik lagi untuk melanjutkan graf Euler ya. Masalah paling besar muncul nih saat mereka melihat titik di lapangan sekolah. Selalu ada titik yang bikin mereka harus balik lagi ke tempat yang sama. Dan akhirnya mereka nemu ide nih, bikin jalan satu arah sebagai strategi graf. Nah, tiba-tiba seperti biasa, Pak Belva muncul dengan tatapan tenang untuk memberikan tantangan kepada mereka. Nah, Pak Belva berbicara, saya ingin kalian mencari lintasan Euler yang paling pendek dan yang paling efisien. Nah, Axel dan Sandi pun menerima tantangan tersebut. Dan mereka berhasil menyelesaikan tantangannya. Kemudian, setelah selesai, mereka berdua pulang dari sekolah. Episode 3 lebih dinamis. Mereka belajar graf Hamilton, jalur yang bisa kelilingi semua titik tanpa ngulang dan balik lagi ke titik awal, alias sirkuit Hamilton. Di sini muncul si Maxwell, si jago debat yang nyirin cara belajar mereka. Tapi dia juga yang bikin tantangan. Siapa yang bisa bikin jalur yang paling optimal. Dan pastinya ada vibes kekinian di dalam cerita ini, yaitu ada math rivalry, karena Axel dan Sandi bersaing bikin presentasi. Terus ada presentation nightmare, pas slide Sandi ternyata salah konsep. Terus ada juga nih, graf Hamilton to the rescue, saat mereka sadar pentingnya kerjasama. Terus ada juga teamwork goals, saat mereka sukses gabungin kekuatan dan presentasi mereka membuat kelas kagum kepada mereka. Nah, sambil belajar, Pak Belva masuk dan ceritain bahwa graf ini terinspirasi dari Sir William Rowan Hamilton. Nah, episode ini paling aplikatif. Ada lomba jelajah sekolah dan mereka pakai graf pohon buat nyusun jalur lomba yang efisien dan anti nyasar. Graf pohon itu jenis graf yang nggak punya siklus. Jadi semua titik itu terhubung, tapi jalurnya nggak muter-muter. Nah, Pak Belva lagi-lagi muncul dan ceritain sejarahnya. Konsep graf pohon pertama kali dipakai sama Gustav Kirchhoff buat ngatur sistem listrik di abad ke-19. Jadi bukan cuma soal matematika, tapi dipakai di dunia nyata juga. Nah,
Mereka benerin jalur sesuai kondisi sekolah, dan hasilnya lomba sukses besar. Semua peserta bisa ikutin jalur tanpa bingung. Dan Axel dan Sandy sadar, dari ide kecil di lobi mereka berhasil bikin sesuatu yang nyata dan berguna. Lewat kisah Axel dan Sandy, saya pengen ngingetin satu hal penting. Kita nggak harus jadi jenius buat mulai sesuatu. Cukup berani melangkah karena satu ide kecil bisa jadi perubahan nyata. Kayak dari satu peta lahir petualangan yang bikin satu sekolah terkagum-kagum. Dari satu hal langkah kecil mereka bawa hasil yang gede. Dan disitulah kenapa cerita ini saya kasih judul Langkah Kecil Hasil Gede. Karena kadang hal besar gak butuh start yang ribet. Yang penting mulai aja dulu.